Ada seorang sahabat yang sampai saat ini dia selalu sujud syukur dan gak pernah lepas dari kata Alhamdulillah. Apapun yang dia terima, apapun yang dia alami, selalu menyebutkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan penyeru semesta alam. Kehidupannya tuh stagnan awalnya. Dia ngerasa ujian hidup tuh selalu antri, terus bergantian datang dan gak pernah ada solusi. Gagal dalam bisnis, gak pernah bisa dapat kerjaan yang layak, uang susah masuk, dikucilkan sama teman-temannya, dipandang sebelah mata sama keluarganya, ditinggalkan sama pasangannya. Udah deh, udah jatuh tertimpa tangga, ditekan keadaan. Pahit banget kalau dengerin kisah hidupnya ya. Gak lama dia ketemu dengan seseorang. Akhirnya dia ikutin sarannya, ibadah dikencengin beberapa tahun, bagus dijalanin, yang wajibnya, yang sunahnya, sedekah, yang sholat malamnya, semuanya. Gak berhasil juga. Semua amalan, ribuan bacaan amalan, diamalin segala macam dari si A, diamalin dari si B, enggak berubah juga. Lantas stagnan dia, langsung dibayang-bayangin putus asa, dan akhirnya dia malas ngapa-ngapain, malas bergerak, karena dia ngerasa bakal gagal, bakal mentok lagi, bakal begini begitu. Di bayangan dan di pikirannya seperti itu terus. Sahabat ini terus, ini orangnya tinggalnya di Tangerang ya. Ya gue kenal baik, dan makanya gue bahas kisahnya yang berkaitan dengan true story aja ya. Gak sengaja gue ketemu lagi main ke Tangerang, ngobrol. Jadi pasca reuni deh ya, pasca reuni SMA, terus kita ngobrol. Udah nggak tahu kenapa pas saat teman-teman yang pulang, dia nggak pulang. Kalau gue kan memang kalau lagi kumpul gitu gue seneng setelahnya sendiri aja ngopi kan, sebat, ngobrol lah panjang lebar. Gue begini, terus dia bilang, dia ngeliat gue, lu kayaknya enak ya udah mapan. Gue kalau dapet penilaian gitu ya gue selalu alhamdulillah, amin, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya dia cerita sama gue masalah yang tadi gue bahas di awal. Gue mapping dari awal kisahnya. Harusnya kalau dari sisi ibadah dia sudah sebaik itu, sebagus itu, dia dapat jalan, harusnya dapat jalan, minimal jalan keluar, solusi, ada dapat petunjuk dia harus ngapain gitu kan. Gue mapping lagi, dan ternyata gue menemukan satu hal. Yang pertama gue tanyain, orang tua masih ada? Ada, dua-duanya, tinggal bareng, iya serumah gitu kan. Nah di situ kepancing dia, akhirnya cerita dulu nggak diabaikan sama orang tuanya, kayak semacam dianaktirikan lah ya, padahal anak kandung. Dia cerita tentang sosok orang tuanya tuh nggak pernah ada buat dia, sosoknya ya. Jadi gue nilai ini kayak ada rasa trauma masa kecil, kekesalan yang begitu mendalam sejak kecil sampai dia dewasa. Gue cuman bilang sama dia, coba lu datangin kedua orang tua lu minta maaf, kalau perlu lu cuci kaki kedua orang tuanya. Terus lu mohon ampun atas segala apapun itu yang pernah dia lakukan gitu. Dia lakuin, dan dia janjian lagi sama gue 2 minggu kemudian dia lakuin, dan ternyata dia cerita udah dilakuin, plong kaitannya. Begitu dicuci, diminum, orang tuanya nangis, dan dia kayak mau lepas raganya gitu, kayak plong, semua beban hilang. Di situ dia makin lepas ceritanya kan. Lepas ceritanya, udah jalan, ya udah coba aja pelan-pelan. Ternyata nggak ada solusi yang berarti juga. Ya mungkin ada peningkatan sedikit ya, cuman selalu mentok, gagal lagi jatuh, dan udah, gue langsung ambil kesimpulan, ini masalahnya bukan di orang tua. Karena biar bagaimanapun orang tua gak akan pernah dendam, gak akan benci sama anaknya. Sikap anaknya bagaimana, dia akan sayang, dia akan tulus. Terlepas apapun itu orang tuanya, kalau kita bicara hati kecilnya. Gue cuma minta sama dia, kali ini lu harus maafkan semua sikap yang lu pernah terima dari orang tua lu sama dia. Jadi artinya ada dua hal, kita minta maaf sama orang tua, dan kita juga memaafkan kedua orang tua kita. Wah, dia udah coba katanya kan. Begitu ngelihat si bapaknya lagi, rasa keselnya muncul, tapi dia nggak tahu kesel karena apa ya. Terngiang-ngiang di benaknya saat orang tuanya kasar sama neneknya, bapaknya kasar sama neneknya, atau sama
ibunya dia gitu. Jadi ternyata sehari-hari dia diberikan tontonan seperti itu saat dia masih kecil, terekam di otak bawah sadarnya, jadi sebuah traumatik sendiri. Ya udah akhirnya, ya udah coba lu pas lagi tahajud lu coba fokus, baik dia bisa katanya. Tapi ternyata dia cerita lagi agak susah ya gitu, agak susah fokus gitu kan, karena dia udah mikirin gejolak hidup, masalah dia natin pasangannya yang mentok terus, pokoknya lah ngapa-ngapain, uang susah masuk. Ya akhirnya gue coba bantu Brain Boost, coba gue bikinin sebuah riset program di alam bawah sadar lo, kita kupas semuanya. Ya udah, jadi gue suruh dia tulis semua kekesalan dia sama orang tuanya, ditulis, dijabarin A B C D sampai Z deh, pokoknya dia banyak. Udah itu aja yang gue kupas. Kayak misalkan temperamen ayahnya begini atau apa, suka kasar dan kadang suka abai sama dia, harusnya orang tua melindungi, kasih sayang, ini enggak. Itu aja yang gue kupas. Gue suruh dia minta maaf, dia sayang diri sendiri, dan dia juga coba lepaskan itu semuanya. Dia harus terima keadaan itu, walaupun sakit hati, nyesek, kelayangan atau mungkin berat. Itu kan ya, kalau energi negatif gitu kan, kita kesel, emosi, berat, ego. Udah gitu kita suruh lepaskan aja. Lepaskan saya ini juga sekitar hampir 13 hari ya, 13 dan hari ke-14 ya alhamdulillah. Hanya begitu pulang alhamdulillah, ya udah. Nah, di situ mulai berangsur pelan-pelan ada peningkatan lah, ada jawaban. Dia kayak dapat petunjuk, akhirnya dia ketemu pas lagi katanya di jalan di pasar. Kalau di Tangerang ada tuh namanya pasar Malabar ya. Di pasar ketemu orang yang lagi jualan kerupuk, dia lihat, dia coba dibikin, gue bisa. Akhirnya dia coba kecil-kecilan tuh bisnis. Dia nggak cerita dapat dari mana modalnya, pokoknya mulai jalan itu sampai akhirnya sekarang ini alhamdulillah dia punya toko kerupuk di Borobudur kalau nggak salah, di Tangerang ya. Ya gue taunya jalan Borobudur gitu deh. Dia punya ruko, sekarang udah menikah, anaknya kembar perempuan, dan di situ dia sujud syukur, nangis, dan sejak saat itu dia nggak luput, dia nggak pernah lepas kata alhamdulillah. Apapun yang diterima, kesulitan, ujian, keberhasilan, alhamdulillah dan alhamdulillah. Itu salah satu alasan gue bikin Brain Booster dengan Vibes rasa syukur ini, karena energi rasa syukur ini ternyata begitu besar, dahsyat buat mewujudkan semua keinginan. Bahkan ada hal atau bala atau hal negatif yang coba menyerang kita pun dengan alhamdulillah itu insya Allah lepas. Mudah-mudahan kisah ini bisa jadi motivasi ya, apalagi buat kalian yang lagi benar-benar dicoba, benar-benar ada di fase ujian hidup. Percaya deh, kalian terima aja rasa sakitnya, rasa nyeseknya. Setelah itu kalian lepaskan dan ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan penyeru semesta alam. Aku seperti prasangka hambaku, berprasangka baiklah biar hal baik datang kepada kehidupan kita. Semoga bermanfaat ya.